Pak Yonatan. Kalau ini temennya James. Stiono, ay. Hah, ayo, ayo, silakan duduk. Pak Roy nggak ikut. Catatan si Roy. Dono, catatan si Roy ada sendiri. Saingannya catatan si Boy. Tapi, Pak David, ini ikut training. Pak, nah itu kok ngeluh di target. Oke, kita mulai aja ya. Selamat pagi. Apa kabar? Sebetulnya yang sebelumnya ada yang sudah launching yang bisa dipegang badan usaha. Produk apa? 2 minggu lalu. True Heritage itu udah bisa terlebih dahulu. Nah sekarang nyusul ada produk True Future sama PCP 88 yang bisa dipegang badan usaha. Maksudnya apa? Ya berarti perusahaan mengasuransikan karyawannya. Boleh karyawan inti atau key person ya, atau karyawan all, seluruh karyawan. Mm-mm. Apa? ProWorks beda, beda. Jadi gini, kalau ProWorks, kalau nanya asuransi kumpulan itu jawabannya tetap ProWorks ya. Eh, Pemegang polis badan usaha produk Pro Future, PCB sama Pro Heritage itu sebetulnya masih produk individu gitu loh. Jadi spek produknya tetap individu, tapi pemegang polisnya badan usaha. Semua spek produknya persis seperti Pro Future sama PCB. PCB tetap ada masa tunggu. Kalau kecelakaan dapat bonus 200% itu semua sama. Cuma ahli warisnya 100% badan usaha. Nanti tak jelasin lagi ya, lebih detail ya. Nah tadi Ko Riki nanya, apa bedanya plan yang kemarin dijelasin Pak Sandi sama nanti yang tak jelasin. Jadi Pro Future nih sekarang dipreteli satu-satu gitu loh, teman-teman. Jadi Pro Future ada yang cuma jiwa tok tanpa bebas kondisi kritis, ada yang pakai kondisi kritis sama nanti yang pakai dolar. Jadi sekarang yang sudah diluncurkan sama Pro itu Pro Future yang plan basic yang jiwa tok tanpa pakai bebas premi. Kalau yang plan waiver ini nanti ada UP-nya jiwa plus ada bebas preminya. Bedanya apa sama yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu kan ada dolar. Kalau ini cuma rupiah aja. Apa? Plan basic sama waiver sama-sama rupiah only, tanpa dolar. Terus bedanya lagi itu perlindungannya kalau yang Pro Future lama itu cuma eh sampai 120 tahun kan. Kalau yang baru-baru ini cuma sampai 100 tahun. Persis Pro Heritage. Produk-produk barunya Pro tuh yang UP Jiwa itu sampai cepet tok. Karena karena apa? Biaya asuransinya kelarangan. Itu kan salah satu upaya Pro biar harga lebih kompetitif kalau dibandingkan sama kompetitor. Iya toh? Iya, C. Karena usia harapan hidup setelah pandemi emang 120 lebih panjang. Kena booster, kena vaksin dan segala macam.
Nah, iya, alhamdulillah. Tapi kan cepat sembuh. Ya, wes hidup mati di tangan Tuhan lah ya. Yang penting asuransinya prudensial. Wah, apa? Prudensial dan bukan prudensial. Anda menjaga keluarga dengan menggunakan Future. Ya, pokoknya kalau teman-teman di sini yang hobinya, ada nggak yang spesialisnya proteksi jiwa di sini? Yang penjualan pribadinya kebanyakan UP daripada kesehatan. Ada nggak? Koriki, Alan, kesehatan main juga ya. Betul. Kalau teman-teman Rising Star mau jadi spesialis jual health, itu kita mau bikin True Health Advisor. Udah, health itu kesehatan toh Kak. Tak kirim nasi loam lo yo. Wancet aja. Apa? Ya dulu kan Pro Venture seminggu pengen telu ketemu deh. Sama siapa? Fani sama Mbak Putri. Angkatannya Randy. Atasnya ya. Oh gitu. Gak apa-apa saya penting produksi. Gitu ya. Kalau ada yang mau fokus jual kesehatan atau health, itu kita mau bikin Pro Health Advisor itu bagus sih. Advisor training tanggal 22. Nanti flyernya dikirim. Enggak, training. Kalau mau fokus menjual produk kesehatan, bebas. Nanti kalau lulus malah ada hadiah. Cuma 2 kali pertemuan kok. Ayo, yo, aku itu nanti yang ngajar tanggal 22. Nah ini segmen Nasabah Pro Future itu cocok untuk semua kalangan, mulai dari petualang muda kayak kita, pelita keluarga, matang merdeka, lansia kayak Randy ya kan. Ini cocok semua untuk dikasih produk eh Pro Future baik basic atau waiver, tapi nah yang paling cocok dikasih produk ini tuh tetap ya, yang income-nya 12,5 juta per bulan. Di bawah 12,5 juta tuh agak riskan, takutnya gampang lapse dan segala macam. Apalagi kalau beli True Future tuh kan biasanya OP-nya MM-an ya. Nasabah yang high net worth, yang banyak duit nganggur, kesehatannya udah mentok. Misalnya, top platinum, dimentokin untuk UP, digedein. Ya, nih yang paling cocok, nasabah kelas menengah, affluent, high net worth, umur 1 sampai 70 tahun ini sama, kayak produk yang True Future sebelumnya, pengen produk seumur hidup, yang nggak tertarik produk PAID. PAID itu apa kalau zaman dulu? Unit link, sama yang pengen produk yang simple. Wes pokoknya kalau meninggal cair UP. Kalau panjang umur sampai 100, cair apa? Akan dikasih apa? Ucapan terima kasih alias tidak cair apa-apa. Mendingan sebelum umur 100, surrender. Lumayan dapat nilai tebus polis. Meskipun nilainya juga nggak seberapa gede. Heeh. Ya, meskipun usia harapan hidup itu panjang, tapi kan orang Indonesia itu rata-rata 68 sampai 72 rata-rata. Bunuh diri di cover, asal setelah 12 bulan. Dan setelah 12 bulan, dan sukses. Masa tunggunya setahun, itu nggak bebas premi loh, bunuh diri nggak mati. Yang nggak cocok itu yang cari manfaat hidup. Manfaat hidup itu contohnya apa? Living benefit, asuransi yang living benefit. Ya Truwell, Sehat, zaman dulu PADD, CCB, PCB itu ada manfaat hidupnya. Kondisi kritis juga nggak cocok. eh yang mau ambil PAID juga nggak cocok. Pro Future. Nah sekarang jadi ada 2 ya teman-teman. Pro Future itu. Masih ada 3. Pro Future plan existing yang lama. Terus yang baru plan basic. Yang Pak Sandi jelasin. Nggak ada bebas preminya. Nah sekarang
muncul lagi yang plan waiver tapi belum diluncurkan. Belum diluncurkan ya, nunggu dulu. Mungkin minggu kedua Oktober. Sabar po, belum-belum udah intine. Yang plan waiver yang tak jelasin hari ini belum launching. Minggu kedua Oktober. Ini bedanya yang existing, yang lama, yang sudah, siapa yang sudah punya nasabah Pro Future yang lama? Koriki punya, oh banyak kan? Yang ini kan, Bu Silvi, ada bebas preminya, umurnya sampai 120. Yang bulan lalu dijelasin sama Pak Sandi, itu nggak ada manfaat bebas preminya. Kemudian sampai 100, komisinya bukan lagi berdasarkan auto debit non auto debit tapi tahunan apa non tahunan bayarnya. Nah, diskonnya termasuk untuk yang substandar. Tapi dibedain lagi merokok sama bukan. Makanya untuk beberapa kasus kalau nasabahnya merokok itu lebih murah yang existing plan yang ini. Daripada ini. Karena diskon yang merokok itu di bawahnya yang tidak merokok. Perokok itu termasuk semua ya, vape, IQOS, termasuk sisa, itu juga rokok. Mm-mm. Tapi kalau ini nggak ada minimal premi, tapi pokoknya UP-nya 500 juta. Artinya apa ini? Kalau minimal UP 500 juta, sama plan waiver ini juga 500 juta. Artinya apa? Simpulannya sudah pasti dapat diskon. Karena diskon itu kan mulai UP 500 juta. Sudah pasti dapat 10% atau 15%, saya lupa. Nah, kalau yang wafer yang mau diluncurkan dalam waktu dekat itu sebetulnya sama semua nih dan sama ini bedanya cuman ini. Ini nggak ada manfaat bebas preminya ini ada. Ah, bukan, iya. Ini sama ini milih. Logikanya ini sama ini lebih mahal yang mana preminya? Yang kanan, yang wafer karena ada bebas preminya. Ada pilihannya. Maaf. Nah, setelah nanti wafer diluncurkan ini tutup kecuali yang dolar masih buka. Jadi kalau nasabah mau beli yang dolar, ini masih dibuka nanti ada pilihan. Pro future existing yang dolar. Tapi yang pro future existing rupiah, kalau ini sudah luncur, hilang yang rupiah. 70. Kalau nasabah buka dolar sebetulnya seperti biasa. Nggak harus punya account falas kok. Nggak harus buka. Habis ini kita bikin video edukasi bahwa nasabah mau buka yang rekening, mau buka pro future dolar tuh nggak harus punya rekening falas. Lebih dipermudah sekarang. Nanti ditransfernya pakai rupiah, tapi pakai kursnya Pro. Ada nanti kurs setengah yang Pro punya. Apa? Ada. Kalau mau ya bisa, tapi nggak harus punya rekening falas. Nanti itu ada edukasinya. Tapi itu kan belum launching yang baru, yang apa US dollar yang baru. Tapi kalau US dollar yang lama, aturannya masih sama. Harus punya rekening dolar dan segala macam. Nanti yang baru itu loh, Randy. Tergantung kalau dia punya rekening dolar yang ya auto debit. Kalau pakai bayar pakai auto debit. Mm-mm. Bisa. Heeh. Mahal yang ini. Mahal yang ini. Heeh. Kalau bukan perokok. Tapi kalau ceritanya Bu Sylvie tadi dia perokok, bisa jadi lebih murah yang ini. Pak Yopi coret-coret tuh. Saking semangat tuh. Yang kiri kenapa? Enggak. Mm-mm. Kayak PCB, nggak ada beda merokok sama kita. Ono. Nanti ini bisa di-download kok. Ini loh. Pro existing masih bisa dijual yang rupiah, tapi begitu plan waiver.
rilis ini delay. Tapi yang dolar tetap dibuka terus. Ya, menggantikan. Jadi sama perlu dipreteli. Karena kalau digabungin, ada jiwa, ada kondisi kritis, itu mahal. Nasabah nggak fleksibel. Mirip perwarisan berarti yang basic. Cuman perwarisan itu kan ada pinjem polis, pinjem premi, uh-uh. ada ada ready spec up, ya kan? Ada warisan booster, warisan cash booster. Nih, kalau sudah punya apa namanya sertifikasi Pro Future yang lama udah nggak perlu sertifikasi ulang, ya. Bisa kok annotate-nya bisa di delete aja dari tempatku mas, annotate terus di clear. Fitur ya sama persis. Ini masa depan untuk dana masa depan atau UP 100% bebas premi. Ini ngomongin plan waiver ya. Kemudian bayarnya fleksibel 50-15. Diskonnya lebih menarik, tapi dibedakan merokok atau bukan. Perlindungannya 100 tahun, usia sebenarnya apa next birthday? 100 tahun itu Pak. 100 tahun itu sebenarnya apa next birthday? Kok ragu? Ayo, ayo apa kok? 100 iki loh, perlindungan. Heeh. Benar itu berarti usia tiup lilin, merayakan birthday ke 100. Itu berarti wes terakhir. Kalau besok meninggal wes gak bisa. Mm-mm. Heeh. Kalau pas 100-nya masih dapat. Pas hari H ulang tahun. Bisa jadi loh, ya kan? Jadi sebetulnya basic sama waiver tuh sama, bedanya cuma di bebas premi, ya kan? Foto. Bedanya basic, nggak ada bebas premi, nggak ada bebas premi. Manfaat meninggal, dapat 100% UP, ya. Gampang ini, saya cepat aja. Kondisi kritis, masa tunggunya 90 hari, termasuk gejala pertama juga harus melewati 90 hari. Kalau di hari ke-80 sudah ada gejala, tapi penegakan diagnosanya hari ke-95 itu juga nggak cair. Ya, itu juga sama kayak perwel perusehat yang kanker itu. Kalau gejalanya 90 hari juga selamanya kankernya dikecuali. Mm-mm. Loh, dia udah punya cancer, udah ada riwayat cancer. Dia harus ngomong, dia nggak mungkin di approve itu, nggak mungkin. Aku langsung jadi underwriting ini. Nah, ini loh, Kak, makanya harus ikut training Pro Health Advisor. Di training Pro Health Advisor tuh nanti Randy pakai kacamatanya underwriting. Menurut kamu di cover nggak? Menurut kamu diterima nggak kalau orang sudah punya kanker meskipun stadium awal? Kolesterol masih bisa, itu substandard. Tergantung hasilnya. Hmm, itu ya, takonnya KB penyakit. Ini 60. Kondisi kritisnya persis PCB kecuali angioplasti. Jadi kalau nasabahnya angioplasti nggak bebas premi ya. Sama kayak Pro Anugrah juga pakai tabel ini. Kanker, penyakit hati kronik, koma. Koma itu harus berapa jam? Ingat nggak? Koma itu harus komanya berapa jam? Kurang satu, 96 jam koma. Ya nggak bangun-bangun, harus koma 4 hari. Meningitis bakteri nih nomor 13. Berarti meningitis kan radang selaput otak ya. Harus karena bakteri. Kalau dokternya ngomong meningitisnya karena jamur atau virus itu malah nggak cair. Harus karena bakteri. Sama.
Ini tahap akhir, aman. Yang ada tahap awal menengah cuma critical amanah sama dulu ESCC. Ya. Luka bakar, berarti tahap akhir itu harus derajat 3. 3 aja udah boleh. Luasnya berapa persen? 20%. Apa? Enggak. Kan persenannya tuh kan nyebar toh. Misalnya dia kebakar separuh badan. Lengannya cuma 2%, derajat 3 itu dikumpulin yang derajat 3. Enggak apa-apa. Enggak harus satu satu area derajat 3. Boleh nyebar. Mm-mm. HIV karena HIV karena pekerjaan apa yang rentan HIV? Lab, dokter, tenaga medis, tuh ya. Ini form pengalian ke Pro Future Plan Basic kalau nasabahnya Koriki misalnya diajukan plan yang existing atau yang waiver, ternyata nggak memenuhi syarat sama Pro, nggak bisa untuk dapetin bebas premi karena mungkin udah tensi hipertensinya udah nggak terkontrol lagi. Nanti nggak langsung ditolak, tapi ditawarin untuk pindah ke yang basic. Itu ada formnya, bisa di-download. Tapi nggak semua nasabah dapat penawaran ini. Yang benar-benar ditolak, nggak ada penawaran, berarti memang wes uninsurable, tidak layak di asuransi. Ya, tapi kalau masih dirasa bisa ngambil plan basic, pasti akan dapat penawaran. Nanti ya dapat notifikasi bahwa dia dapat penawaran, terus formulirnya ini nanti di-download. Ya tanpa harus mengisi SPAJ, cuman ngisi form ini aja. Nanti ada step by stepnya. Mm-mm. Nggak apa-apa lah itu selama nggak ketahuan kankernya. Tapi kalau kecelakaan harusnya aman lah ya kan beda. Kecuali dokternya nulis. Tapi itu nggak boleh loh ya nasabah kayak gitu. Itu namanya itu nasabah tidak utmost good faith, nggak punya etikat baik. Oh iya, kena karma ya. Bucu Ipru, bucu Randy. Serangan jantung, bisa loh itu. Bisa. Ini kalau anak di bawah 5 tahun ya, pasti kita nggak cover 100% pakai konsep real. Ini next birthday. Kita ada contoh. Contoh, ini gampang. 30 tahun, pria, bayarnya 5 tahun, premi 814.000, UP 500 juta. Setelah lunas meninggal. Nih, 500 juta. Ya kan? Contoh kedua, ini anak-anak umur 1 tahun beli polisnya meninggal di usia 2 tahun 1 bulan. Berarti udah hitungan 60%. Betul. 60% kali 500 juta berarti cairnya 300 juta. Nah ini nasabahnya pernah lapse. Hati-hati. Kalau nasabahnya pernah lapse, premi awalnya 321.000, kemudian dia lapse, terus dipulihin. Kan kena re-underwriting. Ya kan? Preminya naik jadi 402.000. Dengan iya, udah lewat masa tenggang. Kan lapse toh. Apa? Iya. Jadi polis dipulihkan dan ada penambahan premi karena substandar. Dia ada riwayat hipertensi. Hmm, harusnya enggak, karena dia substandar. Di awal, enggak, ini di awalnya memang terbitnya udah substandar. Harusnya. Jadi ketika dipulihkan, dia jadi naik. Jadi 402.000 dengan UP tetap 500 juta. Jadi kan ada beberapa orang yang bilang kalau
apa premi produk tradisional itu kan tetap. Tapi kalau substandard ya bisa ngikutin, bisa naik. Itu berlaku untuk semua. Kalau Lex, kalau meninggal dapat cair 500 juta. Kalau meninggal dalam masa bayar premi aman, tetap cair, ya kan? Nggak ada isu. Bebas premi, terus meninggal, ya nggak apa-apa. Ya, man, nah ini belum selesai masa tunggu 90 hari, sudah kena kondisi kritis. Bebas premi nggak dia? Ma- Jadi nasabahnya kena kondisi kritis pas masih masa tunggu. Hari ke-89 kena kanker. Bebas premi nggak? Nggak bebas. Tetap bayar terus. Ya kan? Kalau meninggal, ya betul. Nggak apa-apa. Cuma cancernya tok yang dikecualikan. Ya, itu pertanyaan sering ditanyakan juga. Kalau sebelum masa tunggu kena kanker misal, atas kankernya aja dan organ yang kena kanker itu. Contohnya kanker paru. Berarti kankernya di cover dan kan paru itu kan ada penyakit paru kronik, apalah itu juga nggak bisa. Tapi kalau stroke bisa setelah 9 bulan itu. Meningitis bisa berkurang. Cancer, mm, cancer dan segala sesuatu yang berhubungan dengan organ yang kena cancer. Hari 80. Iya, tetap masa tunggu. Maksudnya, maksudnya nggak digugurin gitu loh polisnya, tetap berlaku. Bebas preminya kecuali pada saat kena cancer hari ke-89 itu ternyata dokter nulis itu pre-existing, gugurin semua. Ya karena itu mungkin dia nggak declare, kayak nasabahnya ready. Loh ya mau kamu contohnya gitu. Gaya-gaya contoh dewe. Ini diskonnya, ya kan? Berarti sekarang 500 juta otomatis dapat. Nih, yang merokok diskonnya udah 10% ya berarti ya, sama yang non-smoker. Kalau lewat dari 5M, itu diskonnya maksimal. Berlaku untuk standar maupun substandard. Operation, sama aja ini sebetulnya, mata uangnya rupiah, usia masuknya ini ya, pemegang polis 21 atau 18 tahun asal sudah merit, nanti bisa untuk bagian usaha, nanti tak jelasin sendiri. Perlindungannya 100 tahun, UP 500 juta, maksimalnya nggak ada, relook sama 14 hari, full underwriting, agregasi itu akumulasi untuk medical. Itu cuma setahun, berarti cuma PCB tok. Ya, tradisional, konvensional, enggak. Berarti cuma sama PCB yang dibuka setahun terakhir. Kalau PCB-nya udah buka 2 tahun, nggak dihitung, non-medical. Selama memang di tabelnya non-medical ya, nggak di total. Tapi untuk finansial, itu dihitung 10 tahun loh ya, termasuk agency Bank S. Bank S apa yang masih jual produknya Truk? Lancar, UOB satunya, Syariah, BSI. Itu juga Bank S. Kan lagi nyari trainer tuh untuk Bank S, Syariah. Untuk laporan keuangan, laba, pajak, masa tunggu 90 hari ya. Masa bayarnya ini, seperti media pembayaran. Apa Bu? Yo, Sopo. Nanti tak jelasin.
sendiri ya. Nanti ada kok. Siapa itu? Ya, itu namanya PIC. Pokoknya satu orang. Dia nunjuk yang lain. Ada surat penunjukan. Nanti tak jelasin Bu Silvi. Bayarnya bisa 5, 10, 15. Frekuensinya sama. Kalau bayar tahunan hemat 1 bulan itu juga sistem. Masa tenggang, H-1 jatuh tempo bulan berikut. Ini tabel untuk non-PEC. Ini PEC reguler. Masih ada ya PEC reguler itu? PEC eksekutif. Apa sih bedanya PEC eksekutif sama ultimate? Aku nggak tahu. Kalau PEC eksekutif cuman ini trip Star Club, double Star Club. Oh, PCC. PC masuk apa? PC. Ultimate ya. Ya pasti MDRT, COT. Wah, ini ya. Sampai berapa ini? 8,5 M non medical. Ini untuk prestis. Prestis itu total UP dari semua polis lebih dari atau sama dengan 10 M ya. Dan collected premium setahun terakhir lebih dari atau sama dengan 500 juta. Itu masuk nasabah prioritas. Oke. Nah, tabel medicalnya juga istimewa. Kalau prestis plus apa? Untuk tabel pemeriksaan finansial bisa sampai 12 M. Nggak perlu ribet menyediakan dokumen-dokumen itu. Tapi kalau bukan prestis, berapa Bu? Sudah dimintai dokumen ini. Berapa ya? Kita ganti itu aturannya. Enggak ketok bisa nih 8 ya, 8 M. Dan melengkapi minimal LSAR sama ABR. Jadi laporan itu besar, sumber dananya dari mana. Terus agent juga harus clear, udah kenal berapa bulan atau berapa tahun. Untuk menghindari apa ini? Cuci uang, money laundering. Sejauh ini ada nggak nasabah perlu money laundering? Ya mungkin banyak, tapi kan nggak ada yang ketangkep. Tapi hati-hati ya, karena kalau sampai ketangkep itu agentnya pasti keseret. Kesini, ya, kalau money laundering. Dulu tuh tiap training pastat ya, itu videonya money laundering. Sekarang udah nggak ada. Nah ini untuk agregasi tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk medical, itu hanya diagregasi dengan sesama produk tradisional konvensional, which is itu cuma PCB tok, ya kan? Atau kalau warisan juga udah lama kan, ditutup, berarti cuma PCB. Syariah enggak. Mau dia buka heritage, apa enggak gitu. Tapi untuk finansial itu 10 tahun terakhir, termasuk yang dibeli dari Bank S. Syariah juga enggak dihitung ini. Syariah juga enggak untuk financial antara itu. Dia dihitung terpisah. Jadi 10 tahun itu cuma produk konven yang diambil dari agent atau beli dari bank. Terpisah juga syariah sama. Tapi digabung untuk apa namanya agensi sama Bank S, termasuk PNG, unit link. Kalau ini ya, tapi tetap kalau PNG syariah. Untuk yang punya income itu maksimal 15 M. Ambil pro future. Lebih dari itu boleh nggak? Boleh. Tapi apa? Kan dihitung fakultatif. Nggak, ini punya income maksimal 15 M. Kan? Tapi kalau dia mau beli True Future 20 M boleh nggak? Boleh, tapi harus apa? Prudential harus kalau nasabahnya lebih dari 15 M ambil Pro Future fakultatif itu apa? Prudential harus sungkem sama reasuransi. Minta approval. Hmm, tak approval nih loh nasabah kok profilnya ABC, dia mau UP 20 M, kamu setuju nggak? Karena kan kalau fakultatif tuh berarti perlu nggak membayar UP sendirian. Sebagian resiko tuh reasuransi. Ini kalau 30 Indonesia, sekarang
Reasnya Pro tuh genre yang paling banyak dipakai Jakarta. Genre sama Marein, Reindo. Tapi yang paling sering tuh genre. Marein terkenal loh. Sebelahnya kantor Pro Tower yang Sudirman Jakarta tuh Plaza Marein tuh ada Marein. Marein tuh dipakai banyak perusahaan asuransi. Kalau non income earner, ibu rumah tangga, anak-anak itu maksimal 5M. Ya, kecuali kalau pasangannya punya Pro Future, istrinya ibu rumah tangga mau lebih dari 5M boleh. Maksimal 7M. Ya, oke, ini sama kok. Kayak produk-produk yang lain. Yang beda tuh syariah. Ini tadi udah tak jelasin. Pengalian manfaat kalau tolak plan waiver atau plan existing ke plan basic. Alurnya ini, awalnya submit SPAJ, waiver, ditolak karena nasabahnya udah punya pneumonia. Underwriting ngeliat masih bisa nih punya plan basic, ya kan? Langsung dikirimi surat penawaran. Terus nanti agentnya bikin ilustrasi untuk producer plan basic. Terus minta form pengalian. Jadi bikin tetap ilustrasi apa sama form pengaliannya download di informasi itu di Proofforce. Kemudian dikirim lewat DMC ya. Baru nanti dicek kelengkapannya langsung issued. Udah pasti issued. Nggak mungkin ada penolakan. Ya, jadi basicnya tuh kayak GIO. Bisa. Tapi yang nawarin pro atau ngajuin manual? Oh, kalau ini kan yang nawarin pro. Heeh. Nah ya kalau ini ya. Nah, yang nggak boleh itu ganti pemegang polis. Yang boleh, sorry, ganti pemegang polis, penerima manfaat, merubah frekuensi, merubah status merokok dari perokok ke bukan atau dari bukan ke perokok itu wajib lapor. Nggak ada sekarang. Dulu kan setahun terakhir dan segala macam. Sekarang pokoknya begitu berubah jadi merokok, itu langsung lapor. Nanti dibuatin nama truk kalau ada perubahan. Ah, biasanya UP-nya yang disesuaikan. Tambah atau kurang biasanya itu belum kejadian karena asuransi fractional itu sebetulnya nggak boleh ada naik turun tren ya. Tapi premi bisa jadi turun karena kalau dari merokok ke bukan merokok kan diskonnya jadi lebih gede tuh efeknya bisa jadi naik turunnya bukan karena keputusan truk tapi karena diskon. Tapi tapi UP-nya pasti ada adjust. Bingung sistemnya. Perubahan UP ini nggak boleh. PTDA itu apa? Apa Ren? Date to date advance. Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh. Itu unit link yang bisa. Personal nggak bisa. Itu masuknya unidentified money. Duit nganggur. Suspend. Itu nggak disarankan. Oke. Nah sekarang kita masuk yang badan usaha. Ada pertanyaan dulu nggak yang waiver? Waiver Tenggo. Itu wafar. Lanjut ya. Nih, jadi yang bisa diasuransikan PPBU, pemegang polis badan usaha, itu cuma dua produk. Apa tadi? Pro Future sama Civil 88. Nah, yang bisa dibeliin polis oleh badan usaha itu dua, dua kriteria. Yang pertama, key person. Key person itu kalau di Pro ya, Pak Rusli, Tony Benitez. Oga, le aku bukan key person. Aku juru kunci. Ya kan? Pokoknya orang-orang ini loh, key person tuh ini. CEO, direktur keuangan, pokoknya direktur-direktur itu.
pendiri perusahaan, komisaris, chiefnya HRD, chiefnya IT, itu boleh. Minimal satu orang pun nggak apa-apa. Kalau key person. Oh iya, BA ya, BA-nya TP. Jadi key person itu minimal satu orang. Tapi kalau non key person alias karyawan sing bukan karyawan umum itu minimal harus lima. Maaf. Oh enggak, polisnya tetap cair, tetap satu-satu. Pemegang polisnya sama. Misalnya PT Tunjungan Plaza, tapi namanya tetap satu-satu. Heeh, nama sesuai karyawan atau key person. Iya, tapi bisa langsung jadi satu. Awalnya itu harus sendiri-sendiri transfer satu-satu gitu loh. Atas nama satu-satu. Tapi akhirnya nggak boleh langsung jebret total berapa langsung ditransfer. Dan harus cash. Nggak boleh auto debit. Malahan. Ditransfer ke rekeningnya Pro yang ada di invoice. Kayaknya sih ya Permata. Transfer, nggak transfer. Manual. Maksudnya bukan auto debit. Termasuk untuk training lanjutan itu juga nggak auto debit. Ya, agentnya nanti harus minta invoice ke Pro, nanti email. Agak sedikit effort untuk pas awal-awal. Iya, nah, key person itu resikonya apa? Kalau kehilangan key person itu survei membuktikan profit bisa turun sampai 40%. Makanya orang-orang penting kayak kemarin tuh pasti pesawatnya di split, nggak boleh jadi satu. Muslim atau Tony Benitez misalnya dari ke Surabaya pasti pesawatnya beda. Jadi kalau satu pesawat tuh amit-amit blok gitu, ada yang masih aman gitu loh kiper sini. Iya itu diatur. Corporate semua kayak gitu. Corporate semua gitu. Dan stabilitas investasi, perlindungan terhadap resiko kehilangan key person, nanti utang perusahaan, strategi, kayak gitu kan susah ya. Kalau non key person, karyawan umum, ya selain yang orang-orang penting tadi, itu kenapa kok harus dibelikan asuransi jiwa? Meningkatkan motivasi. Kadang-kadang orang kerja, kalau udah butuh loncat ya, itu udah nggak lagi ngelihat income. Mau beda cuma naik cuma 2%, 3%, nggak apa-apa. Yang penting kalau aku lahiran, istriku lahiran lagi di cover nggak anak? Gitu loh. Kadang-kadang itu benefit-benefitnya. Termasuk asuransi kayak gini. Itu nggak apa-apa. Tadi kalau karyawan, non key person, minimal berapa orang tadi? 5. Agentnya betul-betul ngajuin cuma 5. Yang di-approve cuma 3. Itu tetap lanjut. Pokoknya ngajuin minimal 5 babah. Cuma isut satu loh Kak Popo. Iya, tapi nanti bikin proposalnya agak beda sedikit. Agent akan bikin proposal cuma sampai quick. Bikin proof force cuma sampai, ini kalau karyawannya kurang dari 30, agent cuma bikin proposal di proof force sampai quick quote. SPAJ-nya manual, balik kayak zaman dulu. Ngisi pakai tangan, nulis. Tapi kalau karyawannya lebih dari 30, nggak perlu bikin Proofforce. Nanti ngisi Excel, namanya makro Excel. Kayak Proworks, ngisi Excel, biarin HRD yang ngisi, C. Ya kan, nggak ada yang ngisi usia berapa. Karena masing-masing karyawan itu pasti UP-nya beda-beda. Kan kondisinya juga beda, usianya beda. Ini yang beda sama Proworks. Kalau Proworks kan dipukul rata, toh. Apa? Nggak bisa nggak apple to apple kalau bandingin Proworks sama ini. Kalau ini tuh individu, kalau Proworks tuh memang murah karena dia kumpulan. Dipukul rata sesuai dengan level kan. Yang manajer BarKB UPN gitu kan. Kalau kalau ini sama-sama manajer, ada 3 manajer,
Satunya udah sakit, ini pasti nanti PT-nya keluar. Heeh. Enggak, proposal. Ya dari premi, perusahaannya kasih duit berapa, dari situ kan keluar UP. Nah, ini juga sama, sampai betul-betul sesuai dengan budgetnya badan usaha. Jadi harus dihitung dulu budget. Kamu punya budget berapa, karyawanmu berapa. Bikin proposal. Kan 500 juta. Ya, nih hanya boleh PT sama CV. Nanti legalitasnya apa aja, nanti saya tunjukin. Calon tertanggung boleh seluruh pegawai, boleh sebagian aja, boleh hanya key personnya, bebas, ya kan? Pembayar preminya pemegang polis, penerima manfaat 100% ke pemegang polis alias ke badan usaha. Loh, berapa persen ke karyawan, ke penerima manfaat ke keluarga karyawan itu tergantung internal, aturan itu internal badan usaha. Yang pasti kan tertanggung tanda tangan nggak di SPAJ? Tanda tangan, jadi dia ngerti kalau di asuransi itu 100%. Jadi, wah, kalau paperwork kan langsung ya, bedanya di situ. Ya, tetap. Kalau aturan labs dan segala macam, itu tetap sama. Makanya, enggak, ini tergantung. Makanya janjian sama badan usahanya. Kalau karyawanmu setahun keluar, kan udah bukan kewajiban, kan udah nggak ada hubungan pemberi kerja dengan karyawan kan. Jangan disurrender. Kalau disurrender aku sing iki kok kena persistensi. Mendingan dialihkan sendiri dari pemegang polis badan usaha ke individu terus no di bisa itu. Jadi pilihannya ada dua. Kalau karyawannya resign, ya wes kena persistensi. Kalau surrender, ganti nama apa? Pemegang polis bisa. Kalau tertanggung nggak bisa. Bisa. Kalau CEO-nya Randy. Masalah ini CEO-nya Tony Benitez, jadi yo nggak bisa. Paham ya, kok David? Ada bayangan ya. Nah, ini sama semua. PT. Enggak, yang ditunjuk itu yang tanda tangan. Sini ada melengkapi dokumen itu biasanya HR. Kalau PT ganti nama itu nanti nggak bisa. Merger bisa. Pertanyaannya benar. Tumben kamu benar. Biasanya keliru loh. Bisa. Ya, bisa kan merger bisa jadi toh. Ya, itu bisa akuisisi merger. Nggak bisa. Kalau itu ya harus tutup. Karena pemegang polisnya udah beda. Selama legalitasnya masih, selama legalitasnya ada dan membuktikan bahwa PT itu anak perusahaan gitu loh maksudnya, itu nggak masalah. Mm-mm. Maksimal UP tergantung writing ini juga sama, minimal bayar preminya juga sama. Tapi dihitung sama persis, 100%. Ini loh, PIC, nah ini harus ditunjuk untuk perwakilan misi SPAJ dan harus secara hukum menandatangani seluruh dokumen SPAJ PPBU. Jadi PT apa Sampurna, HRD-nya Randy, berarti Randy yang tanda tangan satu-satu mungkin. Enggak, ada. Terus yang nggak ada itu nanti nunjuk agent kalau lebih dari satu. Jadi satu perusahaan Sampurna ternyata yang prospek dua.
Oh, David sama Bu Sylvie. Ternyata Sampurna nggak memilih salah satu. Aku mau dua-duanya deh, 500 karyawan. Nah, itu nanti badan usahanya harus membuat surat penunjukan bahwa akan dihandle oleh dua mitra bisnis. Sama KPM boleh, beda KPM boleh. Ya, iya. Terus lebih ribet pas awal. Kalau ini sebetulnya mirip-mirip individu. Mirip-mirip. Kayak PA corporate. WNI, WNA boleh. Tapi kalau WNA harus ngerti bahasa Indonesia, harus pakai ini semua. Pokoknya tanda tangannya harus di Indonesia. Ya, nanti kalau WNA-nya pindah ke luar negeri, nggak apa-apa. Tanda tangan itu harus di sini. Gitu. Iya dong. Terus calon pertama utamanya boleh punya satu polis badan usaha. Nah, kalau kita, Bu Silvi prospek Sampurna, ternyata 100 karyawannya udah beli PAA corporate zaman dulu, pas nggak bisa. Kunci, nggak bisa ambil. Nggak bisa. Yang belum bisa, yang karyawan-karyawan baru. Termasuk nanti 50 orang tahun ini diambilkan PCP 88. Terus tahun depan 50 orang yang sama diambilin True Future, itu nggak bisa. Tapi kalau 50 orang kan udah punya True Future, tak 2 bulan lagi kedatangan 10 orang baru, itu boleh diambilin PCB boleh, True Future boleh, True Heritage boleh. Ah, yang bisa badan usaha. Kenapa? Lah kok ditutup emang? Oh bisa. Pokoknya polis yang masih aktif. Ya, kepemilikan servicing. Satu calon pemegang polis badan usaha bisa dilayani lebih dari satu agent dan diperbolehkan dari KPM yang berbeda. Kalau KPM-nya PT, boleh nggak beliin buat staffnya? Itu juga boleh. KPM owner-nya jadi PIC. KPM owner bolehnya cuma jadi servicing agent, tapi nggak boleh jadi PIC. PIC-nya harus orang lain. Loh, nek buat agent nggak boleh, buat staff-staff. Kan harus ada hubungan kerja. Hmm. Karyawan, badan usaha. 100% ke perusahaan. Tapi kalau tertanggungnya meninggal, karena meninggal, tuh UP cair ke badan usaha. Itu tergantung MOU. Dan saya sudah nanya, Prudential itu wajib tahu isi MOU-nya nggak? Karena saya, ini loh, konsep saya itu, contoh, pabrik kebakaran. Kan ada beberapa sih nggak kebakaran tuh itu. Demi keluar asuransi kerugian di BOM. Nah, takutnya nanti kalau kayak gini nih, amit-amit loh ya, badan usahanya utang, ada utang, kemudian tahu kalau karyawannya meninggal cair UP, kan serapnya di situ. Tapi ternyata emang Prudential nggak wajib tahu, itu internal. Tapi ya badan usaha yang benar dan nggak ilegal ya harusnya memang Atmos Goodfate kok, memang memberikan benefit. Iya, makanya jangan PT abal-abal. Apa? Wah, ini contoh ini benar, ini boleh 50 staff diambilkan PCV atau True Future salah satu. Ini juga boleh 50 sudah ambil PCV, 10 orang baru ambil produk lain atau produk yang lama. Beda agent. Yang 10 berikutnya ambil dari agent B. Bisa. Nah, piye? Ini agent A dulu. Berhasil closing 50 orang. Ambil produk PCV. Nggak boleh, harus karyawan yang baru. Yang 50 nggak soal duit AT. Oh sama, dari awal mengajukan. Enggak.
Tapi kan minimal agent B udah ngerti badan usaha. Oh, ini lo dulu agent A perlu dokumen ini, wes langsung. Nggak bisa kan ini produk nggak bisa top up. Emang nggak bisa top up ini produk, ya nggak bisa. Individu yang nggak bisa itu staff yang sama dibeliin produk yang beda itu nggak bisa, ya. Nah pengajuannya gini. Nah nanti Pak Heri sama C. Ellen itu kan ada, misalnya siapa, Pak Yonatan ya itu. Pak Yonatan mengajukan nih 30 orang. Nanti Pak Heri atau Bu Ellen akan kirim email ke PSF Corporate, formulir penilaian nasabah. Namanya. Ya, nanti diisi. Nah, agent itu akan mengirimkan dokumen legalitas semua, termasuk form analisa khusus pemegang polis badan usaha. Kalau sudah clear, nanti diverifikasi nih terus sales trend. Kalau udah betul itu legalitasnya PT atau CV, langsung dia akan mengeluarkan 30 nomor SPAC. Tadi kan ceritanya 30 karyawan ya. Berarti mereka akan mengeluarkan 30 nomor SPAC. Karena kan SPAC-nya kan manual, tulis tangan. Oh, oke. Jika dokumen belum lengkap, misalnya kurang dokumen legalitas ini dan itu nanti diinfo. Nanti habis ini, ada slide-nya. Kalau kurang dari 30 orang, ilustrasi tetap sampai quick quote, SPAJ PPBU per orang. Kemudian form mengerti kebutuhan. Dan ilustrasinya juga, iya, satu sih gak apa-apa. Kemeng-kemeng Siti lah tangannya. Loh, SPAJ-nya tetap loh. Oh, tapi ilustrasi Proofforce-nya diganti Excel. Ojo sedih loh ya, tetap ngisi. Babah sewu ya sewu SPAJ. Lah iya, aku gitu loh. Hmm, form deklarasi ini nanti prospek pasien siloam itu. Nah, nanti atasnya, oh nanti akan dianalisa. Nanti keluar hasil keputusan, AML proses, anti money laundering, keluar permintaan medical apa enggak. Ya kan kalau clean case 2 hari, kalau perlu dokumen medical itu nunggu 6 hari pending. Nunggu approve. Ah, ah. Terus, nah ini biasanya langsung semua approve-nya bareng. Approve-nya juga dari kita bareng. Setelah SPAJ di approve, oh, eh, wajib meminta invoice. Jadi email ke sini. Invoice-nya jadi kita yang minta ke corporate.services@probation.co.id. Pemegang polisnya siapa, nomor SPAJ yang 30 itu berapa, kemudian nanti transfer tunai. Oke, kalau sudah issued, nanti akan dapat welcome. Biasanya kan naik no mas. Nah, ini. Biasanya kan welcome call kan. Kan bisa di call pertanyaan. Email aja. Kalau gak diangkat aja. Ini. Ini. Gede. Gede no mas. Paling kanan coba. Telepon gak diangkat, email gak dibales, maunya apa? Hah? Welcome email. Ini kepada PIC. Jadi yang emailnya itu juga bukan ke karyawan kok, ke PIC. Heeh, nah nanti respon PIC-nya apa nanti ada. Respon PIC ABC itu ada. Jadi harus dibalas sama si PIC-nya. PIC kan cuma satu. Nanti email ke PIC. Termasuk PIC harus siap-siap storage emailnya yang banyak. Karena
e-policy itu di emailnya ke PIC. Heeh. Enggak, itu paling nanti dikompres kok pakai zip gitu lah biasanya. Nah ini tadi Bu siapa? Bu Silvi. Dokumen legalitas tuh ini. Kemarin itu ada yang sampai didatengin gue itu MRT. Swangi underwriting. Sampai ke sini ngelihat ngelihat pabriknya ada beneran apa enggak. Karena kayaknya gede. Orang Purwoks, underwriting Purwoks. Di daerah mana? Pak Heri ingat nggak? Malang. Oh, itu Purwoks atau ini? Wow, sudah mau closing. Rasanya Pro Heritage deh. Soal ini baru launching kemarin. Oh, bisa, bisa, bisa. Sama Heritage. Kalau mau murah ya basic. Yang basic jangan yang gue tahu. Mm-mm. Ada booster. Tahun ke 11, 16, 21. Nih, premi pertama harus sudah issue dulu ya. Jangan lupa minta invoice. Ini ya agak lucu sih. Yang butuh duit kan pro. Kenapa kita, tapi emang harus gitu. Minta invoice dulu. Karena nomor rekeningnya tuh nanti ada di invoice. Terus premi lanjutan juga sama. Harus pokoknya setiap kali mau bayar minta invoice. Jadi kalau bulanan ya tiap bulan email sini. Rekeningnya ada di invoice, identifikasi pembayaran premi itu rincian emailnya dikirim ke sini. Pokoknya PIC itu paling penting lah. Karena pro hubungannya sama PIC. Ini enggak, itu agent. Plus makro Excel tadi itu PIC. Tanda tangan. Nih, tips-tips. Kan yang tanda tangan pemegang polis kan diwakilkan ke saat pre-submission, permintaan approval pengajuan badan usaha ini melengkapi dokumen formulir analisa ini semuanya ada di Proofforce nanti ya. Di informasi. Pastikan SPAJ mencantumkan nomor SPAJ PPBU 9 digit 4000 X-nya beda 0001 antara inilah ya nomor. Kalau key person boleh, non key person juga bisa. Terus penunjukan lebih dari satu mitra bisnis nggak bisa. Ini kalau ini nggak ada suratnya dari kita ya. Surat penunjukan resmi ini dari corporate-nya. Nggak ada. Nah itu harus minta. Nanti nggak maksudnya ya kita aku aja yang minta contoh. Formatnya gimana? Mm-mm. Klaim. Ambil waiver berarti. Mm-mm. Kalau PCB, kalau waiver kan cuma bebas premi, nggak cair apa-apa. Kamu nanya kenapa? Kalau PCB, ya kan kalau nasabah kena kondisi kritis, kalau Pro Future kan nggak cair apa-apa. Prudential nggak bayarin apa-apa, nggak bayar apa-apa ke, cuma bebas toh. Kecuali kalau pertanyaanmu PCB, nasabahnya kena stroke, dia cair, cair ke badan usaha.
Enggak, kalau itu enggak. Kalau ini sekali closing berapa agent itu loh baru pakai surat penunjukan. Ada kok tulisannya. Ada. Oh ini loh. Apabila hanya satu mitra bisnis yang ditunjuk, surat penunjukan tuh nggak perlu. Jadi pada saat pengajuan 30 itu satu agent. Nggak perlu kan. Terus kemudian setahun kemudian 20 ke agent yang lain itu juga nggak perlu. Karena nggak barengan. Kalau bareng itu yang perlu. Ya, aturannya. Baru nggak bisa. Dulu nggak bisa. Ya per works. Heeh, nggak bisa pemegang polis badan usaha. Per works bisa. Perubahan jumlah tertanggung juga bisa. Kadang-kadang badan usahanya tuh ada proses tenderisasi, tender, PMA, KPMB. Jadi aku punya pabrik, ternyata Rising Star approach aku, oh, Roy, ada lagi MRT di Iren, juga approach aku. Nah nanti aku itu namanya proses bidding, tender, lebih murah yang mana, terus enggak maksudnya lebih komprehensif penjelasannya dan segala macam itu kan haknya corporate untuk memilih di screening. Mm-mm. Mm-mm. Sama aja sebetulnya servisnya itu yang beda. Mm-mm. Tuh. Dalam hal jumlah peserta yang diajukan pada proses tender atau tender mengalami perubahan dari rencana awal, penambahan pertanggung bisa dilakukan dalam periode pengajuan berikut. Sampai nanti. Kalau penambahan berapa ya? Nggak sampai. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ini loh yang manual, SPJ manual itu. Contoh misalnya, berapa lama calon pemegang polis ingin melindungi calon tertanggung? Misalnya, Bapak Ibu punya badan usaha, jawab sendiri. Berapa lama calon pemegang polis ingin melindungi calon tanggung? Selama menjadi karyawan, selamanya sepanjang hidup calon tertanggung. Ayo, pilih yang mana? Anda pilih mana? Banyak yang A, berarti Anda langsung diarahkan ke Purworks. Kalau Anda milih nyontre yang ini, itu berarti sebetulnya mindsetnya mindset Purworks. Hmm. Iya loh, bukan kita yang dikte ya, kita brainwash bahwa polis ini tuh untuk seumur hidup loh. Kan, ini loh, lainnya misalnya selama si kontrak bersama kita kan ada yang outsource mungkin. Sebenarnya nggak langsung ditolak sih. Kan kadang-kadang juga ngisi ini tuh belum paham kan. Nanti akan diarahkan waktu dikasih optional. Kita punya rewards karena Anda menginginkan untuk hanya selama jadi karyawan. Takutnya tadi itu loh, kayak misalnya cuma selama menjadi karyawan, baru 6 bulan resign terus lapse, yang kena siapa? Nah, mendingan kan rewards. Udah jelas tahun setahun setahun. eh itu kalau masih menganggap PPBU ini corporate, produk asuransi kumpulan. Makanya di awal kita harus jelasin ini produk yang seharusnya untuk individu seumur hidup, tapi bisa untuk memberikan dana pensiun, bukan untuk manfaat kayak kesehatan. Iya toh, kalau meninggal sebelum pensiun lah, kalau meninggalnya mepet-mepet usia pensiun, ya PCB bisa. Sesuai kebutuhan aja. Siapa tahu, siapa tahu juga ada badan usaha yang mau
mengurangi beban biaya untuk pelaporan pajak. Itu juga mungkin strategi. Karena selama ini dilaporkan di PPh pasal 21, berarti akan bisa mengurangi beban biaya. Kan bantu perusahaan juga kan. Itu salah satunya. Kalaupun yang kiri juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau lanjut nanti tinggal justifikasi. Tetap maunya ini ya, Pak. Perlu nggak nolak. Emang APE. Nggak kalau ini sendiri. Kalau yang pro works malah didampingi. Ini didampingi Pak Heri. Ya Pak Heri. Nggak. Ya. Pak Heri ditraktir cabai aja di bawah ya. Apa Ricis? Ini tutup ya itu. Oh ya tadi kok tak lihat tutup. Tak punya beli. Kok no gundul gitu ya. Langsung tutup. Formulir tambahan ini untuk calon pemegang polis badan usaha merupakan mandatori saat mitra bisnis submit ke underwriting. Ini juga nanti di-download di Propose. Mungkin hari ini belum ada. Semua ke DMC ya, termasuk ini masih belum saya tanyakan, belum saya confirm. Tapi proposal itu harus di-print juga per orang. Karena submitnya semua ke DMC. Ya, ini kan masih awal ya Bu. Pasti nanti kalau udah jalan pasti ada lebih ringkas prosesnya. Pengiriman e-policy semuanya ke PIC. Ya, apa? Dua I, elektronik kabel. Yang berhak mengajukan pemegang polis. Kecuali kalau pemegang polis dibubarkan. Kayak Randy bilang. Sebelum terutama mengalami kondisi kritis, saat tahap akhir, dan belum dilakukan penggantian pemegang polis, maka yang berhak mengajukan manfaat asuransi adalah pihak ketiga yang ditunjuk secara sah. Nanti biasanya bubar, bubar. Contoh ya, ya itu harus menunjuk pihak ketiga, tergantung teks mantan direkturnya atau siapa. Kok polisnya ditutup misalnya. Pemegang polis melakukan aksi korporat, nah ini merger, akuisisi, maka yang berhak mengajukan manfaat asuransi juga sama. Ya, badan usaha penerima pengalihan. Jadi harus ada pengalihan. Nomor 9, ini malah bisa. Sama ini, betul. Mm-mm. Pokoknya intinya tetap nggak bisa langsung ke karyawan. Yang berhak menerima tetap PT. Ya, individu juga boleh. Mulai kurangan gula. Perlu ngunyah, perlu ngunyah. Welcome email. Ya, pokoknya wes umek-umek gini wes mulai nggak fokus. Kalau ada negatif respon dari PIC PPBU, maka tim ABC, saya lupa singkatannya ABC itu. ABC itu tuh pokoknya kayak legal compliance. ABC itu ada anti bribery, anti bribery corruption. Nah ya, itu ABC akan meminta mitra bisnis yang closing, maksudnya agent yang closing, mitra bisnis penutup. Aku awalnya ya bingung, apa sih mitra bisnis penutup? Maksudnya agent yang closing, ya, untuk melakukan follow up. Tapi ya nggak benar juga ini keliru. Mitra bisnis yang apa ya, closing itu apa bahasa Indonesia yang enak? Yang deal loh, bahasa Inggris juga. Mitra bisnis yang menghandle loh, bahasa Inggris juga. Terus pokoknya harus follow up. Benar berarti.
Negatif respon itu misalnya dari hasil welcome email, loh kok ternyata ada manfaat yang nggak dijelasin sama agent. Katanya tahap awal, tahap menengah bisa kalau PCB. Ini kok setelah saya review polisnya di pas periode free look kok harus tahap akhir. Nah itu nanti akan di follow up sama edisi. Bisa jadi, tapi kan selama masih free look kan aman loh, nggak kena persistensi kan. Operationnya sama, pemulihan polis cuma 6 bulan ya, per future itu. Beda dengan kalau PCB, pemulihan polis berapa bulan? 24 bulan, tapi lebih dari 6 bulan kena penalti. Nah, denda. Maksimal usia 70. Kalau surrender, dapat apa nasabahnya? Nah, benar, dapat nilai tunai berdasarkan faktor tebus polis di Rumuse. Tapi nggak perlu apa nanti dihitung pro, tapi faktor tebus polis itu ada tabelnya. Kalau surrender di bawah tahun keempat, wes pasti nggak dapat apa-apa. Faktor tebus polis ini bukan dari premi loh ya. Contoh misalnya kalau udah lebih dari 30 tahun terus, oh berarti 100% premiku balik. Enggak, faktor tebus itu cuma salah satu komponen aja nih. Ada, ada T-nya, kalau lapse berarti duit yang masuk ke Prudential berapa, itu semua diperhitungkan. Itu pokoknya dihitung sama Pro. Ya, apa? Nggak mungkin. Percaya aja. Nasabah apa ini? Hmm. Lebih dari 6 bulan nggak dipulihkan, otomatis dianggap surrender. Bentar, verifikasi. Kita apa telepon? Oh, yang faktor tebus polis. Ya, formulanya. Enggak. Cuman formulanya ini aja. Enggak, lupa yang lama formulanya seperti apa. Enggak, itu enggak terlalu impact kok. Enggak terlalu impact. Jadi kalau surrender sama kayak tadi, kemudian, oh ya, saya tuh masih ada PR kemarin lupa pas di agency. Nih, teman-teman pernah punya pengalaman ini enggak? Saya nggak bisa jawab. Pas surrender, kamu udah dikirim. 2 hari kemudian pas masih pengiriman meninggal. Jadi pas 2 hari pengiriman nasabah meninggal itu UP masih cair. Enggak? Formulir surrender belum diterima Jakarta. Ayo, masa? Ini loh tulisannya soalnya permohonan penubusan polis yang sudah diajukan kepada penamu tidak bisa ditarik kembali. Kalau udah diterima ya, like masih OTW, langsung cepat-cepat ngomong ya, jangan diterima gitu. Itu yang masih saya mau tanyain, kejelasannya gini. Karena belum ada contoh. Tapi meninggal dunia atau terjadi kondisi duluan, masih bisa ya. Coba nanti saya make sure ya, Bu. Silvi, gak kuat bayarin. Ya, nih, bayarnya pakai dolar lagi ya, Bu ya, kayak pro future. Nih, manfaat meninggal dunia, pakai dokumen ini. Enakan kasih nasabah gratis, Bu. Oh, oh. Atau rekrutan gratis. Meninggal karena kecelakaan perlu dokumen-dokumen loh ya. Ini yang dikecualikan sama ini yang beda. Bunuh diri boleh setelah 12 bulan. PCB kan enggak, hati-hati. PCB itu bunuh diri lebih dari 12 bulan itu enggak apa-apa. PCB enggak bisa. Kayak syariah. Ini privilege. Perwarisan bisa. PNG, PGB itu bisa. Bebas premi juga sama, ini ya.
itu kelewatan itu kayaknya bukan karena ada alasan tertentu. Karena dulu PCB itu kan produk tradisional pertamanya pun sepertinya. Dan nggak maksudnya dan nggak direvisi sampai saat ini. Mungkin ya, tapi ya siapa yang mau bunuh diri sih, ya kan? Tak tanyain juga. Catat Pak Heri, kenapa PCB bunuh diri nggak di cover selamanya dan nggak direvisi? Bunuh diri. Mengingat sekarang banyak orang yang mentil, mental illness, mentil. Mentil itu enak, tapi lek mentil mental illness gak sih itu enak yo. Kondisi kritis tahu lah ya, masa tunggunya lebih dari 90 hari. Ini pengecualian, pelanggaran. Jadi apa sih? Mungkin loh. Saya lupa, tapi dulu itu aja tuh agent truk tuh yang bunuh diri di TP 2018 yang di parkiran. Agent. Yo, tapi saya nggak tahu itu dia udah itu kontak 2018 pas bakaran itu TP kebakaran yang bunuh diri. Oh iya, iya itu ada masalah keluarga ya. Ini pengecualian sama. Komisi juga sama. 10% loh, dari 15 tahun. Tapi kan rata-rata bayarnya 10 tahun. Oh iya, ayo, Randy juga bisa. Berapa rata-rata? 10. 5 malah. Ya 5 kan logikanya preminya lebih gede toh. Pasti tenore singkat. Ini yang existing. Kalau existing itu berdasarkan auto debit sama non auto debit. Kalau yang dolar ya, nya kalau nanti udah launching yang basic juga masih issued submitnya ini minimum premi ini issued ini nanti ada cashback 5% atau iya masuk ke pemegang polis. Kenapa? Apa itu? Perlu harus sudah urgent dan important untuk menyediakan UP. Terjawab ya. Setelah menganalisa, jangan lupa ikut training-training termasuk WNA. Kalau punya agent baru tuh diikutin WNA ya, supaya aktivasinya lebih tinggi dibanding nggak ikut WNA. WNA yang paling deket tuh tanggal 10, tanggal 22. Nanti ada flyernya nanti dikirim. Kalau WNA ini sih enggak, kalau itu enggak kuota. Yang ini, ini roadmap, training roadmap. Apa?
Satu hari terus ketemu lagi minggu depannya satu. Kalau agentnya niat. Karena pada saat ngerjain itu kan kita kasih waktu 30 menit. Kadang-kadang ada agent yang, jadi misalnya terus start plan, materi 1 jam selesai, 30 menitnya itu sertifikasi. Kadang-kadang pas sertifikasi itu ada agent yang ikut, tapi ngomong, Pak saya masih di kantor nih, boleh nggak kalau saya kerjain nanti? Ya nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau agent yang niat sertifikasi itu, sehari berarti langsung 5 produk certified. Empat. Pagi dua, siang dua. Kalau betul-betul habis training sertifikasi, gitu loh. 4 ditambah besoknya kesehatan, 6 produk berarti sertifikasi. Ya, maksudnya kan itu sertifikasi itu. Ada ini nanti slide-nya. Ini first pesetter jangan lupa. Ah ini loh certification day itu. Ya Selasa Rebu. Selasa itu keamanan heritage, terus smart plan, terus anugerah. Jamnya pendek-pendek. Iya, dari jam 9 sampai jam 4. Sa, jeneng. Hari kedua kesehatan. Daftarnya ada di Proofforce. Jadi kalau misalnya agennya Bu Sylvia cuma mau ikut terus smart plan tok nggak apa-apa. Berarti datangnya sesuai dengan jam ini, nggak usah ikut yang ini. Berat. Nggak ini online. Ini biasa tapi dikemas gitu loh. Karena Pro itu banyak challenge, banyak yang tapi sertifikasinya tuh mudah-mudah. Kayak gini kan dipaksa toh. Gimana? Ayo, leader ya rugi, betul. Betul. Thank you. Check out dulu ya. Tataan dulu.